Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di mata kuliah rangkaian listrik. Kali ini pertemuan ke-11. Kita akan melanjutkan materi mengenai rangkaian orde 1. Kalau sebelumnya kita sudah melihat rangkaian kapasitor dan rangkaian induktor tanpa sumber, kali ini kita akan melihat bagaimana respon suatu rangkaian kapasitor dan rangkaian induktor jika kita berikan respon step pada inputnya. Kemudian kita juga akan melihat rangkaian orde 1 yang diimplementasikan pada op-amp. Sedikit mengingatkan respon step itu seperti apa. Jadi step respon bisa kita lihat seperti gambar di kanan atas ini. Ketika T kecil dari 0 maka dia akan 0, dan di saat dia 0, di saat T sama dengan 0 maka dia akan naik menjadi 1. Ya. Ini adalah unit step ketika T sama dengan 0. Dan unit step ini secara fisiknya dia bisa digambarkan, bisa dicontohkan seperti gambar yang di kiri bawah, di kanan bawah. Ada saklar di sini. Jika kondisi off itu dia langsung di ground-kan, sedangkan pada posisi on dia akan langsung terkoneksi dengan sumber tegangan di sini. Ya. The step response of a circuit is behavior when the excitation is the step function, which may be a voltage or current source. Jadi dia bisa sumber tegangan dan bisa sumber arus. Nah, tujuannya kita gunakan step ini untuk melihat behavior, untuk melihat respon dari sistem itu seperti apa. Nah, untuk yang pertama kita akan melihat respon step pada rangkaian RC. Katakanlah di sini ada resistor R dan di sini ada kapasitor C, dan kita berikan sumber tegangan di sini sebesar Vs. Dan di sini kita berikan saklar ya, saklar. Jika bentuk saklarnya seperti ini artinya kondisi awalnya terbuka, kemudian ketika T sama dengan 0 ya, maka dia mulai ditutup. Klik, ditutup. Nah, untuk rangkaian-rangkaian seperti ini ya, maka respon sistemnya bisa digambarkan dengan grafik seperti ini ya, grafik yang di tengah. Apabila dia memiliki apabila kapasitor ini kan bisa saja kosong ya, tidak ada muatan. Bisa saja dia sudah ada muatan. Jika dia sudah bermuatan maka dia akan menghasilkan tegangan. Nah, bisa saja sewaktu ini terbuka ya, maka tegangan Vs itu sudah ada tegangan di sini, sudah ada tegangan kapasitor. Ya. Jadi bukan dimulai dari 0, tapi dimulai dari nilai sebesar V0 ya, V awal. Ketika saklar ditutup, mulailah tegangan itu naik ya, sampai dia stop di tegangan Vs ya. Pelan-pelan dari sini, ini tegangan inisialnya, tegangan awal. Saklar hidup, kemudian dia akan berhenti di sini dan akan konstan seterusnya pada Vs. Apakah dia selalu harus mulai di 0? Nggak harus ya. Apakah harus saat T sama dengan 0? Tidak. Sebenarnya boleh saja di T sama dengan 1, di T sama dengan 2. Nah, namun di sini hanya untuk mempermudah pemahaman saja. Sedangkan untuk arusnya dia berkebalikan. Ya. Ketika dia coba lihat gambar yang di kanan bawah, ini, ketika ini terbuka, maka ini menjadi rangkaian terbuka. Tidak ada arus yang mungkin lewat di sana. Maka dari itu, di saat awal, arusnya 0. Ketika saklar ditutup, maka melonjaklah tegangan, melonjaklah arusnya, ya, arus setinggi Vs dibagi R. Ya, setinggi Vs dibagi R. Vs itu ini, dan R ini. Maka itulah arus awalnya. Kemudian dia terus turun, dan turun terus. Kenapa turun arusnya? Karena kapasitor terisi lagi. Ketika kapasitor sudah full terisi, maka tidak mungkin lagi ada arus yang bisa lewat di sini. Kapasitor yang penuh itu bisa dianalogikan dengan rangkaian open circuit. Makanya arusnya turun terus.
ya, hingga menuju 0 kembali. Nah, untuk respon penjabaran komponen respon, coba perhatikan gambar ini. Awalnya rata, kemudian dia naik, ya, naik ada perubahan, tapi ujung-ujungnya toh nanti dia rata lagi kan. Nanti di sini akan rata lagi ya. Nah, respon seperti ini bisa kita jabarkan menjadi dua buah komponen. Yang pertama komponen natural, dan kedua itu komponen paksa. Ya. Natural respon sama forced respon. Nah, ini cara yang pertama. Nanti ada cara yang kedua ini. Ya. Cara yang pertama ini, natural respon itu didapatkan dari karena adanya energi yang tersimpan. Katakanlah di kapasitor tadi. Ya. Nah, contohnya di sini. Ini natural responnya. Akibat ada energi yang tersimpan, maka ini disebut dengan natural respon. Ini adalah natural responnya. Sedangkan force responnya itu karena ada pemberian sumber dari luar. Ya. Ada interferensi sumber dari luar, sehingga dia muncul respon paksanya, force respon. Nah, ini adalah force respon. Maka total dari responnya, ini ditambah ini, ya, natural ditambah force respon itu adalah complete respon, respon yang komplit. Di mana respon komplit adalah V itu sama dengan Vn, ya, V natural ditambah dengan V force. Dan jika dijabarkan lagi, karena V force ini dia bentuknya eksponensial, maka akan mengacu kepada bentuk eksponensial juga nilai akhirnya. Di mana V natural adalah V0 E pangkat min T per tau, sedangkan V force atau V paksa itu adalah Vs dikali dengan 1 dikurang E pangkat min T per tau. Nah, cara yang kedua, penjabaran tersebut bisa direpresentasikan menjadi bentuk seperti ini, di mana dia transient respon, ya. Ini adalah transient respon, transisi, dan ditambah dengan steady state respon. Steady state itu adanya di sini, ya. Nah, di sini ketika dia sudah rata, itu dia sudah steady, ya. Sudah mantap. Sedangkan ini ada perubahan, itu kita sebutkan dengan transient respon. Transient response is the circuit temporary response that will die out with time. Respon transient itu dia hanya sesaat saja berubahnya. Tapi seiring waktu, setelah sekian lama, ya, setelah sekian lama dia akan stabil kembali, dan respon itu akan mati seiring waktu. Itu maksudnya transient response. Sedangkan steady state response is the behavior of the circuit a long time after an external excitation is applied. Ini adalah steady state response itu adalah behavior atau tingkah laku suatu sirkuit setelah sekian lama dia diberikan sumber dari luar, ya, external excitation. Nah, itu steady state response. Untuk lebih enaknya kita lihat ada 4 buah gambar di sini. Kita mulai dari kiri atas. Ada sinyal seperti ini, kemudian dia naik, ya, naik, kemudian dia rata lagi, kemudian karena sesuatu hal dia turun lagi, dan di sini rata. Nah, yang berubah, ya, yang berubah itu kita sebut dengan transient. Sedangkan yang stabil, yang rata di sini, ya, itu kita sebut dengan steady state. Sama juga dengan yang di kanan atas. Dia berubah, naik turun, ya, sampai dia stabil di sini. Maka sisi yang sebelah sini kita sebut dengan transient, sisi kirinya kita sebut dengan transient, dan di sisi kanannya setelah dia stabil itu kita sebut dengan steady state. Sudah stabil ya, steady ya. Nah, seperti ini juga. Ini untuk sinyal AC ya, harus bolak-balik. Memang di awalnya dia naik turun. Di sini ya. Dia masih naik turun juga, tapi sudah stabil seperti itu saja. Ibarat tegangan PLN. Ibarat tegangan PLN, kalau kita short circuit sistem kelistrikan PLN, maka akan naik itu arusnya. Sedangkan ketika short circuit ini sudah hilang, maka dia akan stabil kembali. Nah, ini juga kita sebut dengan transient. Ketika dia masih berubah ya, dari tinggi menuju rendah, maka di sini kita sebut dengan sisi transient, dan inilah steady state, sudah stabil. Dan dalam kasus pelajaran kita membahas tentang kurva resistor kapasitor. Maka kapasitor itu ketika dia
diberikan tegangan, dia tidak naik serta-merta, tapi dia akan naik perlahan sampai dia menuju tegangan supply tersebut, supply kapasitor tersebut. Ya. Berapa dia diberikan tegangan, ya segitulah dia akan stop nanti di sini V ini ya. Nah, maka ini adalah transient periodnya, periode transisi, dan ini adalah periode steady state yang stabil. Ya, saya pikir paham ya melihat grafik ini, mana yang transient, mana yang disebut transient dan mana yang disebut dengan steady state. Kalau dalam dunia kontrol, transient response ini yang paling banyak diperhatikan. Kalau untuk melihat kestabilan sistem, biasanya kita menggunakan yang steady state. Nah, kesimpulannya, untuk rangkaian RC, respon komplit, ya, kita akan selalu melihat respon komplit. Respon komplit suatu sistem itu, ya, V pada T tertentu, itu akan sama dengan tegangan pada waktu tertentu, itu akan sama dengan tegangan ketika dia steady state, ya, T-nya tak terhingga, ya. Karena diasumsikan ketika T tak terhingga, itu sistem sudah stabil. Dan ditambah dengan tegangan inisial awal dikurangi dengan tegangan steady state dan dikalikan dengan eksponensial dari min T per tau. Ya. Di sini diberikan keterangan V0 itu adalah tegangan inisial kapasitor. Apakah kapasitor ini sudah terisi tegangan, sudah terisi muatan atau belum. Kemudian ada tegangan akhir, V tak terhingga, dan ada time constant tau. Contoh, coba perhatikan gambar ini. Ya. Yang ditanya adalah carilah respon komplitnya. Carilah respon komplit untuk T besar dari 0. Kemudian carilah besar tegangan ketika T sama dengan 1 dan T sama dengan 4. Nah, untuk pertama, paling enak itu kita lihat dulu gambarnya ya. Nah, kondisinya seperti ini. Ketika T sama dengan 0, dia larinya ke A di sini. Kemudian ketika T lebih besar dari 0, dia dipindah switch-nya ke B. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari rangkaian ini? Kapasitor ini, ya, artinya kapasitor ini sebelum ketika T lebih kecil dari 0, dia sudah diberikan jatuh daya. Ya. Dia sudah diberikan jatuh daya sebesar 24 volt yang diserikan oleh resistor 3 kilo ohm dan diparalelkan dengan resistor 5 kilo ohm. Dari sini bisa kita ketahui besar nilai V0-nya, ya, inisial kapasitor voltage. Sekarang coba kalian tutup rangkaian ini, jangan lihat yang ini. Kalau kalian tidak melihat ini, tentu kalian bisa mencari tegangan V ini berapa. Itu dengan menggunakan rangkaian pembagi tegangan dan sebagainya. Teori-teori yang sudah kita bahas di pertemuan pertemuan sebelum midterm kemarin. Nah, intinya untuk mencari complete respon, kita hanya membutuhkan tegangan akhir dan kita hanya membutuhkan tegangan awal dari kapasitor tersebut. Kemudian kita membutuhkan juga konstanta waktu, ya, di mana konstanta waktu tau itu sama dengan R Thevenin dikali dengan C, dikali dengan muatan kapasitornya berapa. Nah, dari gambar ini, jika yang ini kita tutup, ya, di sisi sini kita tutup, ini jangan lihat, cukup sampai sini saja, ya, cukup yang ini kita lihat, maka ini bisa disimpulkan tegangan inisial awal dari kapasitor ini adalah 15 volt. Ini cukup kalian gunakan pembagi tegangan saja. Kita akan mencari tegangan 5 kilo ohm, maka di sini dapatnya 15 volt. Dan kemudian apa yang dicari lagi? Yang dicari V0-nya sudah dapat, ya. V0-nya sudah dapat. Kemudian berapakah besar tegangan tak terhingganya? Berapa besar tegangan akhirnya? Sebelum ke tegangan akhirnya, kita bisa mencari dulu taunya, ya. Dimana itu adalah R Thevenin dikali C. Masih ingat cara mencari Thevenin? Ya? Mencari resistor Thevenin,
itu ketika kapasitor ini dipindahkan ke B, ya. Pindahkan dulu kapasitor ini ke saklar B, maka lupakan yang ini. Sekarang kita melihat yang ini aja. Ya. Untuk melihat resistor Thevenin ya, maka ingat caranya kapasitornya dibuang terlebih dahulu, kemudian ini di short circuit, maka R Thevenin ini adalah 4 ohm. Ya. Kemudian konstanta waktunya adalah 4 dikali dengan 4 kilo ohm ya, 4 kilo ohm dikalikan dengan C, di mana C ini adalah besarnya 0,5 milifarad atau 0,5 kali 10 pangkat min 3. Dari sini bisa kita tahu bahwa time konstanta waktunya adalah 2 second. Ya. Oke, kita sudah dapat dua buah. Kita sudah dapat nilai inisial tegangan, ya, V0, dan kita sudah mendapatkan konstanta waktu. Sekarang kita ingin mencari V tak terhingganya. Ya. Untuk V tak terhingganya, kita lihat lagi rangkaian yang ini. Ya. Rangkaian tak terhingganya, tegangan tak terhingganya adalah 30 volt. Ya. 30 volt. Kenapa? Karena di sini diberikan 30 volt. Ketika tak terhingga, ketika dia sudah stabil, kapasitor ini pasti sudah terisi penuh. Ya. Ketika dia sudah terisi penuh akibat dari sumber tegangan ini, maka arus tidak akan muncul di sini. Ketika arus tidak akan muncul, maka resistor ini tidak ada drop tegangan. Maka dari itulah tegangan tak terhingganya itu adalah tegangan sumber. Ya. Karena tidak ada yang drop di sini. Tegangan ini adalah sama dengan tegangan sumber. Maka di sini 30. Dan tegangan inisial 15 dan konstanta waktu adalah 2. Sehingga hasil akhirnya complete responnya adalah seperti ini. Sehingga VT sama dengan 20 dikurang 15E pangkat min 0,5T. Kalau ditanya tegangan pada waktu T sama dengan 1, tinggal ganti aja. Tinggal ganti T-nya semua dengan 1. Ya. Nih, T ini ganti dengan 1. Kalau ditanya T sama dengan 4, silakan ganti T-nya ini sama dengan 4. Maka didapatkan seperti ini. Ya, ini tegangan ketika waktu sama dengan 1, dan ini adalah tegangan sistem ketika T sama dengan 4 second. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya melalui kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab. Nah, di sini saya berikan kalian tugas, jawabannya udah ada. Yang perlu dicari itu caranya. Ya. Persis cara menyelesaikannya dengan persoalan sebelumnya, silakan kalian kerjakan. Link Google Classroom-nya akan saya buatkan. Nah, bagaimana untuk contoh 7.11? Ya. Untuk contoh 7.11, gambar 745, saklar ini ditutup setelah dia sekian lama. The switch has been closed for a long time and is open at T sama dengan 0. Oke. Awalnya saklar tertutup. Kemudian ketika T sama dengan 0 dibuka lah dia. Nah, silakan kalian cari berapa besar I dan besar tegangan V untuk sepanjang waktu. Maka yang ditanya itu adalah VT sama dengan VT dan IT, ya. VT dan IT. Nah, bagaimana caranya? Perhatikan gambar di samping ini. Untuk mempermudah, tentu lagi-lagi yang ditanya itu adalah, jika kita ditanya VT dan IT, maka yang kita perlukan adalah 3 buah ya. Ingat 3 buah tadi. Yang pertama itu tegangan tak terhingganya, ketika T tak terhingga, tegangan ketika T sama dengan 0 dan waktu konstanta waktunya. Ya. Untuk mencari tegangan tak terhingga, itu silakan untuk mencari tegangan inisial dari kapasitor ini, itu mudah sekali. Tegangan sudah ada di sini, dan di sini ada resistor pembagi tegangan, maka bisa dicari, dapatlah tegangannya. Untuk tegangan tak terhingga, untuk tegangan ketika T sama dengan tak terhingga, maka ini dibuka. Ya. Ketika ini dibuka, maka
ini yang tinggal sumber tegangannya, dan itu juga bisa dicari sama seperti biasa. Bagaimana untuk konstanta waktu? Untuk konstanta waktu, ketika dia open, maka konstanta waktunya adalah lihat tegangan Thevenin, ya. Lihat R Thevenin di titik ini. Buang kapasitornya, maka carilah resistor Theveninnya, bisa didapatkan, ya. Nah, caranya seperti itu. Jadi yang pertama yang paling penting itu jika diberikan soal, analisis dulu. Bagaimana rangkaian ketika saklar tertutup dan bagaimana rangkaian ketika saklar ini terbuka. Dari situlah baru kita bisa cari 3 komponen penting tadi. Komponen penting ini 1, 2, dan 3. Oke, kita lanjut ke sistem rangkaian RL. Sekarang bagaimana kita lihat responnya. Untuk RL sama saja. Kalau di kapasitor yang kita lihat adalah tegangan, sedangkan untuk di induktor yang kita lihat arus. Mulai dari arus ketika T tak terhingga, kemudian arus ketika T sama dengan 0, ya, dan konstanta waktunya. Perbedaannya hanyalah di sini arus, ya. Nah, kita lihat contoh. Ada rangkaian, sekali lagi coba analisis terlebih dahulu apa yang terjadi ketika saklar tertutup dan apa yang terjadi ketika saklar terbuka. Ya. Ketika saklar tertutup, maka arus akan mengalir lewat 2 ohm, kemudian mengalir lewat atas, dia tidak akan mengalir lewat 3 ohm ini. Ya, dia tidak akan mengalir lewat 3 ohm ini, dan dia akan kembali ke induktor dan kembali ke sumber daya. Nah, kemudian bagaimana kita mencari nilai I0-nya, ya? Cara mencari I0-nya ini sederhana sekali. Ingat, yang perlu kalian ingat adalah induktor itu sifatnya ketika dia sudah diberikan tegangan dalam jangka waktu lama, dia akan menjadi short circuit, ya. Maka arusnya yang melewati di sini adalah 2, ya, tegangan dibagi resistor, I sama dengan V per R, sehingga 10 dibagi 2 adalah 5 ampere. Ya. Nah, kemudian itulah dia arus 5 ampere tadi untuk nilai inisial awalnya. Ya. Untuk I tak terhingganya, ya, ini I0 dan ini sekarang I tak terhingganya, maka resistornya sudah bertambah, sekarang menjadi 5. Ya. Sudah menjadi 5 di sini. Maka di sini bisa kita dapatkan arus tak terhingganya adalah 2 ampere. Bagaimana dengan resistor Thevenin, ya? Resistor Thevenin ini kita perlukan untuk mencari konstanta waktu, ya. Maka konstanta waktu untuk RL itu adalah L per R Thevenin, sehingga didapatkan 1/3 dibagi 5, sehingga 1/15 second. Untuk R Thevenin, jika kalian ragu bagaimana caranya, coba dibuka-buka lagi pertemuan kita yang sebelumnya, ya. Kalau di sini R Thevenin-nya itu pokoknya resistor jika induktornya kalian lepas, ya. Lepas induktornya, kemudian lihat dari terminal ini. R Thevenin-nya. Maka komplit responnya adalah 2, ya, ini 2 ditambah 5 itu ini, dikurang 2 itu tadi yang ini lagi. Tinggal masukkan aja angka-angka ini, ya. 1/15 itu di sini letaknya. Maka komplit responnya adalah 2 ditambah 3 E pangkat min 15 T ampere. Mudah, ya. Nah, ini tugas kalian yang selanjutnya, tugas B. Silahkan dikerjakan, dan ada juga tugas C yang di bawah. Ya. Caranya sama saja, seperti itu aja, ya.
Bagaimana cara mencari konstanta waktu, bagaimana mencari tegangan ini, arus inisial, dan bagaimana mencari arus ketika T tak terhingga. Kemudian disatukan semuanya. Sekarang mari kita perhatikan rangkaian orde 1 pada op-amp. Oke, saya break sejenak 1 menit. Nah, sekarang untuk selanjutnya kita akan melihat rangkaian orde 1 yang diimplementasikan pada operational amplifier. Ini sangat penting sekali untuk adik-adik mahasiswa yang nantinya akan mengambil bidang elektronika, ya, ataupun kalau di arus kuat, kalau di bidang energi, kalian akan mengambil elektronika daya. Ya, kedua-duanya sangat penting, karena ini akan berkaitan dengan kontrol dari suatu sistem elektronika. Nah, untuk op-amp sama seperti sebelumnya, kita akan hanya membahas op-amp yang menggunakan kapasitor. Ya. Apakah dia RC? Kita hanya melihat rangkaian op-amp yang menggunakan RC. Kenapa tidak ada yang RL? Karena secara implementasi dia sulit. Ya. Secara teori oke lah bisa, tapi secara implementasi di lapangan itu sulit sekali. Makanya kita akan membahas yang RC saja. Hanya ada R dan C. Bisa C di sisi input, bisa C di sisi penguatnya. Ya. Nah, seperti biasa untuk lebih mudah kita akan melihat contoh soal. Di sini ada contoh, ada op-amp seperti ini. Ya. Kemudian ingat ya, di sini V ya. Kapasitor itu selalu V, dan di sini adalah VO. Dan ini resistor 1, di sini resistor F, ya, resistor penguat. Di sini dikatakan RF-nya 80 kilo ohm, R1-nya 20 kilo ohm, dan kapasitornya adalah 5 mikrofarad. Dan V0 ini adalah 3 volt. V0 itu adalah tegangan kapasitor, tegangan inisial kapasitor. Ini. Bukan tegangan VO ya, 3 volt ini. Ini adalah V ketika T sama dengan 0. Itu maksudnya adalah tegangan yang ada pada kapasitor ketika T sama dengan 0. Nah, kita disuruh carilah tegangan output ini untuk T besar 0. Maka yang ditanya kurang lebih adalah respon komplitnya seperti apa. Ingat, ketika ditanya respon komplit, yang ditanya adalah apa? Tegangan inisial, tegangan ketika waktu tak terhingga, dan yang terakhir adalah koefisien waktu, ya, tau. Nah, pertama dia ada dua cara, cuman saya hanya tunjukkan sekarang yang metode 2. Untuk metode 1 silakan kalian lihat di buku. Ya. Kenapa saya tunjukkan metode 2? Karena di sini metode shortcut. Ya. Jadi ini metode yang cara sederhananya lah. Gitu. Cara sederhana. Jadi yang perlu kita cari adalah V0. V0 tak terhingga dan tau. Ya. Nah, untuk tahap awal, ingat suatu op-amp itu bisa diselesaikan dengan metode nodal. Ya. Dan di sini metode nodal juga kita gunakan di sini di mana saat titik 1, ya, titik 1 itu kita sebut dengan V1, titik 2 ini sama dengan V2, dan ini sama dengan V3. Dan ketika kita menggunakan op-amp, titik 2 sama titik 3 ini tegangannya sama. Ya.
Dan tegangan mereka adalah 0. Ketika kita membahas op-amp ideal ya, ketika dia ideal maka tidak ada arus yang melewati di sini dan tegangan di 2 sama dengan tegangan di 3. Kita tahu tegangan 3 itu tegangan 3 itu 0 ya, karena di sini ada grounding, maka titik 2 ini pun 0. Maka dari itu, jika kita lihat metode nodal, analisis nodalnya, V ini 3 ya, V ini 3 volt, maka di sini adalah 3 volt. Plus 3 volt. 3 volt dikurang 0, ya, 3 volt dikurang 0 dibagi R1, itu adalah ini. 3 volt dikurang 0 dibagi dengan 20 kilo ohm, ya, ini dia. Kemudian ditambah dengan 0 dikurang V0, 0 itu titik 2 ini, ya, 0 itu dikurang dengan V0, itu sama dibagi dengan 80, ya. Ini metode nodal, ingat-ingat kembali. Metode nodal, arus yang melewati di sini itu sama dengan 0, ya. Itu maknanya. Makanya di sini dia 0. Maka bisa kita gambarkan persamaannya seperti ini. 0 dikurang dengan V0 dibagi dengan 80.000 ditambah dengan 3 dikurang dengan 0 dibagi dengan 20.000 sama dengan 0. Ini. Nah, kemudian V0 ya, V0 ketika 0 itu sama dengan 12. Since the circuit is source free, karena ini rangkaiannya tidak ada sumber ya, sumbernya cuma kapasitor di sini. Yang dikasih tahu itu hanyalah tegangan kapasitor ini 3 volt ya. Maka V tak terhingganya ya, V tak terhingga dari kapasitor ini itu adalah 0. Ya, dia akan habis seiring waktu. Nah, persamaan yang pertama kita sudah dapat. V tak terhingganya adalah 0. Nah, ini tadi 12 volt ya. Ini bisa didapatkan dari sini ya. Kalau kalian selesaikan ini dapatlah V0 itu ujung-ujungnya didapatkan 12 volt. Ini akan kalian dapatkan 12 volt. Nah, terus untuk mencari tau, kita harus mencari nilai resistor ekivalen pada terminal kapasitor. Buang kapasitornya, ukur di sini berapa tegangan Theveninnya. Ya, berapa resistor Theveninnya. Nah, cara mengukurnya karena ini adalah bebas sumber. Ingat, untuk mencari resistor Thevenin bebas sumber, kita harus memberikan sumber catu di sini. Ya, maka digambarkan jadi seperti ini. Ya, diberikan 1 ampere saja. Apa ya? Istilahnya sumber eksitasi lah. Ya. Eksitasi awal. Dikasih 1 ampere, maka jika mengalir arus di loop ini, ya, mengalir arus, I-nya 1 ampere, resistornya 20.000 ohm, maka tegangannya bisa didapatkan. Ya. Maka tegangannya adalah 20 kilovolt. Tegangan yang muncul pada resistor 1 ini. Nah, ketika V-nya sudah dapat, ya, dan I-nya kita tahu, tadi 1 ampere, maka V dibagi 1 sama dengan 20 kilo ohm. Maka inilah dia resistor ekivalennya. Ya. Dengan resistor ekivalen ini kita bisa mencari taunya berapa. Dimana tau itu sama dengan resistor ekivalen dikali dengan C, sehingga hasilnya adalah 0,1. 20 kilo ohm dikalikan dengan 5 mikrofarad ya. Dikalikan dengan 5 mikrofarad maka dapatlah 0,1. Nah, kita sudah dapat nilai inisial, nilai konstanta waktunya. Kita sudah dapat nilai akhirnya dan kita juga sudah dapat tegangan awalnya ya, tegangan awal. Maka bisa kita rumuskan akhirnya adalah V0 adalah 0 ya. V0 awal itu 12 volt dan dikurangi dengan 0 juga, V0 tak terhingga. Masukkan rumusnya, kemudian didapatkanlah nilai akhir V0T adalah 12 dikali E pangkat min 10T volt. Gampang ya? Cara yang sama silakan kalian gunakan untuk mengerjakan yang practice problem 7.14. Ini adalah tugas yang D.
Sekarang coba kita lanjut, kita lihat persamaan, kita lihat contoh 7.15. Ya. Analisisnya seperti itu saja, ya. Bolak-balik itu saja. Karena rangkaiannya juga sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang coba perhatikan gambar ini. Contoh selanjutnya kita disuruh mencari, sama pertanyaannya adalah carilah VT dan V0T. Carilah VT, VT itu ini. Ya. Carilah tegangan pada kapasitor ini, respon komplit dari kapasitor ini, dan carilah respon komplit dari V0T. Ya. Ingat rumus dasarnya. Rumus dasarnya selalu yang ini, 715 ini. Ya. Dan untuk mencari taunya, tahu dari kapasitor, ini loopnya cuma di sini, ya. Sehingga kapasitornya adalah 1 mikrofarad dan resistornya adalah 50 kilo ohm. Taunya adalah dikalikan saja sehingga dapat 0,05. 0,05. Nah, untuk V1 berapa? Untuk V1, ya, V1 itu tegangan yang ada di titik ini, ya, atau tegangan yang ada pada 20 kilo ohm, itu cukup kalian gunakan rangkaian rumus pembagi tegangan. Di mana di sini ada 3 volt, dan di sini ada 10 kilo ohm, dan di sini ada 20 kilo ohm. Maka tegangan di sini adalah 2 volt. Ingat lagi ya, cara pembagi tegangan ya. Nah, tegangan di sini kan 2 volt, ya. Tegangan di sini 2 volt. Sedangkan yang kita ingin cari tahu sekarang adalah tegangan V0. Tegangan V0 tak hingga, ya. Di sini tegangan di sini berapa? Nah, tegangan di sini itu kita gunakan persamaan ini. Kenapa persamaan ini? Ini adalah persamaan op-amp non-inverting. Ya. Buka lagi pertemuan yang sebelum midterm. Di sana ada rumus op-amp non-inverting. Maka V0 tak hingganya adalah 7 volt. Di sini 7 volt. Nah, sekarang yang kita ingin cari tahu itu kan tegangan di sini, V ini. Ya. Tegangan V di sini adalah tegangan V1 dikurang tegangan V0, ya, itu adalah tegangan V. Tegangan input dikurang tegangan output, itu adalah tegangan V di sini. Maka didapatkanlah minus 5 volt. Nah, tegangan tak hingganya sudah didapatkan. Kemudian tegangan inisialnya juga sudah ada, dan taunya juga sudah ada. Tinggal kita substitusikan semuanya ke dalam persamaan ini, ya. Substitusikan ke persamaan ini, maka inilah dia hasil akhirnya, ya. Sehingga dia kita dapatkan 5 dikali E pangkat min 20T dikurang 1 volt. V tak hingga itu 5, ya. V tak hingga itu 5, itu adalah yang ini. Ya. Oke. Tugasnya adalah tugas E. Tugas E ini kalian kerjakan juga dan kumpulkan di Google Classroom. Untuk contoh selanjutnya, kapasitornya di output. Nah, ini lebih gampang lagi. Ya. Yang disuruh cari adalah, carilah respon komplit dari V0T. V0T yang ini. Carilah respon komplit dari ini. Diketahui VI-nya ini ya, VI-nya 2 UT, R1-nya 20 kilo ohm, RF-nya 50 kilo ohm, ya, R2 sama dengan R3 10 kilo ohm, dan C sama dengan 2 mikrofarad. Yang paling penting adalah kita analisis gambarnya dulu. Ya. Nah, gambarnya seperti ini, nih, ya. Tentu kita untuk mencari konstanta waktu kita membutuhkan R Thevenin, ya, R Thevenin. Dan untuk mencari tegangan di kapasitor ini, tegangan inisial awalnya kita membutuhkan tegangan Thevenin. Ya, tegangan Thevenin di sini. Nah, kemudian rangkaian ekuivalennya bisa kita gambarkan menjadi seperti ini. Kenapa bisa seperti ini? Karena sebenarnya di sini kan ada R0 ya. Ada resistor R0 ini adalah resistor internal dari op-amp ini.
Dan kita tahu ketika kita berbicara tentang op-amp ideal, maka R0 ini adalah 0. Sehingga dia cukup digambarkan, sehingga R0 ini ya 0 gitu ya. Nah, untuk 5 kilo ohm ini datangnya, ini rangkaian ekuivalen Thevenin ya. 5 kilo ohm itu didapatkan dari R2 dan R3 ya. R2 dan R3. Dilihat aja R Theveninnya berapa. Nah, untuk inputnya adalah min 2,5 UT. Dari mana min 2,5 UT ini? Min 2,5 UT adalah tegangan Thevenin. Tegangan Thevenin adalah di titik ini ya. Cara mencarinya, kalian harus menyelesaikan terlebih dahulu sisi op-amp-nya sehingga kalian dapatkan tegangan di VAB ini. Kalau tegangan VAB sudah dapat, V Thevenin bisa kalian cari. Caranya silakan buka lagi pertemuan-pertemuan kita yang sebelumnya. Kalau masih belum mengerti juga, silakan tanyakan. Nah, V Thevenin itu menggunakan pembagi tegangan ya. Kemudian di sini ada RF per R1 dikali V1. Ini persamaan dari op-amp ini ya. Op-amp non-inverting ini. Sehingga V Thevenin ini adalah min 2,5 UT dan R Thevenin ini adalah 5 kilo ohm. Sudah didapatkan gambar seperti ini, maka V0-nya bisa kita cari dan taunya bisa kita cari, dan akhirnya respon komplitnya bisa kita temukan. Tinggal substitusi saja. Ingat, selalu yang dibutuhkan itu adalah 3 buah ya. Konstanta waktu, tegangan ketika T tak terhingga, dan tegangan ketika 0, T0, T inisial. Tegangan ketika T sama dengan 0. 3 itu saja. Silakan kalian coba kerjakan tugas F. Caranya sama, konsep-konsepnya sudah dijelaskan sebenarnya jauh hari ya. Dari jauh hari. Dan tugas-tugas silakan kalian kerjakan. Kerjakan tugas A hingga F yang ada pada slide ini. Deadline-nya kita lihat saja nanti di Google Classroom ya. Lebih dan kurang saya ucapkan mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Insya Allah kalian sukses selalu. Saya yakin kalian bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan di rangkaian listrik ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.